Globalisasi saya mengartikannya sebagai sebuah dunia tanpa sekat pembatas yang maksudnya adalah setiap manusia mampu untuk mengakses informasi dan kehidupan orang lain hampir di seluruh dunia. Globalisasi sejak zaman SD sering dianggap sebagai sebuah masalah yang senantiasa didoktrin kepada anak-anak untuk berhati-hati terhadapnya. Seringkali setiap penyimpangan moralitas dan masalah sosial lainnya dijustifikasikan sebagai kesalahan dari globalisasi. Oleh karena itu, saya berusaha dengan logika rasional berpikir apakah tepat kita menyalahkan globalisasi. Globalisasi secara mudah kita identifikasikan dengan pendekatan itu. Mudahnya mengakses informasi melalui internet menjadi pokok senjata dari proses globalisasi informasi manusia. Inilah yang menjadi sebuah persoalan dilematis manusia ketika mudahnya informasi tersebut menjadi keuntungan untuk manusia dan terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin cukup besar dan mampu mempengaruhi secara drastis kehidupan manusia. Karena sejatinya globalisasi menciptakan dua kutub yang berseberangan, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Artinya globalisasi dapat menjadi sebuah hal positif jika kita lihat melalui perkembangan iptek, dan globalisasi dapat menjadi sebuah hal negatif jika kita lihat melalui klaim manusia atas dekadensi moral yang terjadi. Kalau sudah begini, apakah kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan dari apakah tepat kita menyalahkan globalisasi? Tentu saja belum. Pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui pertanyaan yang paling dasar, yaitu apakah globalisasi itu hukum alam atau produk manusia? Kalau kita bicara produk manusia, maka kita mengenal istilah perencanaan, yaitu manusia dalam memperoleh tujuan optimalnya dengan susunan rencana yang matang. Artinya globalisasi memang sudah direncanakan manusia. Pernyataan ini cukup rasional, tetapi apabila kita gunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah globalisasi itu produk manusia atau hukum alam, rasanya kurang tepat. Karena sejatinya manusia memang tidak pernah puas dan selalu menuntut kepada mencari kemudahan dalam hidup. Oleh karena itu, globalisasi menjadi sebuah keniscayaan dan manusia selalu berusaha menemukan produk dalam upaya mencari kemudahan hidup. Oleh karena itu bisa dibilang globalisasi adalah sebuah hukum alam dan manusia dituntut untuk selalu adaptif dan mampu bertahan hidup di setiap perkembangannya. Lalu bagaimana dengan manusia yang tidak mampu adaptif? Maka itu adalah kutub negatif dari globalisasi. Seringkali orang yang tidak adaptif disebut dengan orang-orang yang gaptek atau gegap teknologi. Tapi menurut saya, orang yang gaptek itu hanya 5-10% kerugian yang ditimbulkannya, atau mungkin bisa jadi tidak merugikan apapun. Menurut saya yang jauh lebih destruktif adalah orang yang tidak gaptek tetapi kemampuan pendidikan literasinya sangat buruk. Literasi itu bukan hanya membaca, tetapi kemampuan untuk mau belajar dan terus belajar. Mudahnya, learning capability-nya tinggi. Orang yang tingkat literasinya rendah sangat banyak kita lihat, yaitu orang-orang yang mudah tangannya menghujat orang lain di sosial media, dan ini adalah bentuk yang paling mudah kita lihat dari orang-orang yang literasinya rendah. Di sisi lain, orang-orang yang berliterasi tinggi, mereka tahu apa yang perlu disampaikan dan apa yang tidak perlu mereka sampaikan. Karena selain mereka berpikir tentang reasoning, yaitu untuk apa mereka melakukan ini, mereka juga paham buruknya dari menegur orang lain di depan umum, apalagi menghujatnya. Dan mereka tahu perbedaan antara kritik dengan hujatan. Selain itu, yang paling tidak disadari dampaknya adalah ketika semua informasi di seluruh dunia mudah diakses dan kita dapat melihat kehidupan mewah serta pencapaian orang-orang, maka timbul sebuah paradigma yang ingin cepat sukses atau kaya atau yang lainnya. Ingin cepat sukses atau kaya itu 100% tidak salah, tapi yang salah adalah cara-caranya. Banyak masalah yang ditimbulkan, sebagai contoh pinjaman online atau judi online yang marak terjadi, menjadi sebuah permasalahan moral dan merugikan manusia. Dan itu hanya didasari sebuah keinginan dari pencapaian instan. Dengan mudahnya informasi yang dapat kita lihat tersebut, sehingga mampu menaikkan nafsu dan ego manusia karena melihat sebuah pencapaian, agaknya saya dapat menemukan sebuah alasan mengapa dakwah-dakwah yang lembut dan tidak keras pada era globalisasi ini sangat diterima masyarakat. Isu-isu mental health dan filsafat stoikisme kembali berkembang.
Itu karena mereka mampu meredam nafsu dan ego manusia, dan mereka mengajarkan arti dari sebuah proses tanpa mengesampingkan efektivitas. Itu termasuk kepada bentuk adaptasi manusia. Mereka datang membaca buku, lalu mengikuti kajian agama, dan mengikuti forum diskusi yang tujuannya adalah menenangkan hati dan nafsu serta ego mereka. Dan tentu saja bukan untuk semakin menenggelamkan mereka ke dalam zona nyaman atau ke dalam sikap-sikap yang bentuk tidak adaptif terhadap globalisasi. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah dekadensi moral yang terjadi bukanlah sebuah kesalahan dari globalisasi, tetapi kesalahan dari manusia yang tidak mau berliterasi atau belajar dan tidak mau bertabayun dengan dirinya sendiri. Karena bahwasannya pendidikan dan teknologi itu sejatinya harus berjalan dengan beriringan.